Alvaro Kiano Nugroho yang hilang tanpa jejak sejak Maret 2025 lalu akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Tersangka yang merupakan ayah tiri korban ditemukan tewas di ruangan konseling Polres Jakarta Selatan. Padahal tersangka seharusnya akan menjalani pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Mengapa polisi gagal mencegah tewasnya tersangka? Kita bahas petang ini bersama dengan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto dan juga mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop. Selamat petang, Mbak Wedo. Oke, saya mau ke Mas Bambang terlebih dahulu. Mas Bambang, bagaimana Anda melihat pengungkapan kasus ini termasuk soal tersangka yang tewas ketika menjalani pemeriksaan? Ya, ya memang patut disesalkan ya. Bagaimanapun juga meskipun seseorang itu sudah dijadikan tersangka, mereka memiliki hak untuk hidup, untuk aman gitu loh. Jadi ketika berada di tahanan polisi, ini tentunya keselamatan dan keamanan terkait dengan hak hidupnya itu harus dijaga gitu loh. Ini yang menjadi menarik adalah kasus-kasus tahanan yang kemudian meninggal ini kan bukan yang pertama kali terjadi. Artinya memang harus ada evaluasi terkait SOP maupun sistem di tahanan kepolisian. Sebenarnya Polri itu memiliki peraturan Kapolri 4 tahun 2015 tentang perawatan tahanan di lingkungan kepolisian. Ini sebenarnya sudah sangat jelas sekali terkait dengan bagaimana sistem terkait dengan tahanan ini diatur sedemikian rupa. Harus ada CCTV, kemudian juga petugas jaganya juga harus bergiliran dan tahanan ini dijaga agar tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, termasuk juga merugikan dirinya sendiri. Kasus seperti ini tentu sangat disesalkan dan akan pada akhirnya memunculkan banyak pertanyaan apa yang sedang terjadi terkait dengan tahanan ini, apalagi melihat apa yang disampaikan oleh Polres Jakarta Selatan bahwa tersangka ini sudah ditahan sejak tanggal 21 November, sementara jenazah korban ini ditemukan jenazahnya tanggal 23 November. Artinya kan ada jeda waktu di antara tersebut. Makanya kalau kita merujuk dalam KUHP misalnya semua seseorang yang sudah dijadikan tersangka ditahan seharusnya didampingi oleh pengacara. Tapi kan ini tidak. Makanya akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan di publik seperti itu. Oke, saya mau ke Pak Ito. Kemudian keselamatan dan juga keamanan tersangka yang kemudian meninggal begitu dalam kasus ini, dalam upaya untuk bisa mengungkap kasus ini. Anda melihat sudah sejauh mana upaya untuk mengungkap kasus ini, Pak Ito? Gini Mbak Bendop ya, sekarang seorang yang ditahan ya, kita katakan diamankan, tentu kan ada dua masalah ya. Yang pertama adalah dia melakukan kejahatan dan dia memang tidak ingin istilahnya ada satu penyesalan yang luar biasa yang dia berusaha untuk bunuh diri. Banyak kasus-kasus itu, ada yang gantung diri, ada yang membenturkan kepalanya di tembok, pengalaman saya dulu ya. Nah sekarang kan yang ditanyakan adalah yang harus diselidiki, pertama adalah mengapa hal ini bisa terjadi. Yang kedua yang paling penting adalah penyebab terjadinya kematian ini. Kan sekarang terhadap tahanan ini ya, yang bunuh diri ini, diduga bunuh diri ini kan sedang dilakukan pemeriksaan forensik yang mendalam. Nah, kalau memang betul dikatakan Pak Bambang, orang itu kan dia berhak untuk hidup, berhak untuk dilindungi. Kita lihat adakah tanda-tanda kekerasan terhadap tersangka almarhum ini ya. Kalau ada tentunya harus kita lakukan penyelidikan yang mendalam. Jadi ada dua, Mbak. Ada orang yang memang ingin hidup, ada orang memang mengakhiri hidup karena penyesalan yang luar biasa. Apalagi ini kan terkait kepada anak tirinya ya. Saya kira mungkin kalau anak kandung dia akan berpikir dua kali ya. Tapi kalau anak tiri secara psikologis ini tentunya tidak terlalu memberatkan dia untuk melakukan sesuatu yang mungkin sampai berakibat fatal. Demikian, Mbak. Oke. Jadi saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, Anda lihat siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini? Ya, harusnya memang penyidik di situ ya, dan terutama adalah
kepala bagian tahanan yang harusnya memastikan keselamatan dari orang-orang yang ada di tahanan seperti itu yang harus bertanggung jawab gitu loh. Tentu mereka ini harus dilakukan pemeriksaan, apakah ada kekerasan di situ, semuanya tentu akan dilakukan penyelidikan secara saintifik ya, melalui seperti yang disampaikan Pak Ito tadi, melalui forensik, otopsi misalnya seperti itu, apakah ada tanda-tanda kekerasan selain penyebab kematian yakni bunuh diri dengan melakukan Artinya kan kita masih menunggu ya, begitu ya, maaf saya potong. Nah kalau untuk mengungkap kasus Alvaro ini, tersangkanya kalau sudah meninggal bagaimana? Ya, tetap saja penyebab kematian dari Alvaro ini tetap harus dilakukan penyelidikan ya, secara forensik, otopsi itu bisa dilakukan gitu loh. Memang nanti akan kesulitan dan karena tersangkanya sudah meninggal, tentu akhirnya case close dan seperti itu, kasusnya ditutup karena memang sudah tidak ada lagi pelaku utamanya seperti itu. Tetapi masyarakat tentu akan tetap ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Alvaro ini, apa penyebab kematiannya, bukan hanya sekedar motif pembunuhannya seperti itu. Karena kalau motif pembunuhan ini kan bisa sangat beragam dan Polri seharusnya juga tidak perlu menyampaikan motif-motif di luar pembunuhan itu sendiri. Karena tadi saya mendengar salah satu Kasat Serse menyatakan ini terkait dengan kecemburuan orang tua. Ini kan ibunya selingkuh dan ini kan tidak perlu disampaikan seperti itu. Masih ada harus dibutuhkannya. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES, dan juga Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Baik.